baik, puji Tuhan baik. Kapan nih mau datang main-main ke sini? Waduh, aku nggak bisa datang ke sana. Aku kan kemarin ngurus visa ditolak. Nggak bisa. Oke. Ya pelan-pelan lah. Ya, jadi aku cuma mau ini aja sih Bang, mau sampaikan ya ke teman-teman. Ya, kalau apologetika itu kan kita saling support ya. Jadi bukan bukan saling inilah sirik-sirikan, iri-irian. Karena apa sih alasan kita untuk begitu? Karena kan kita melayani Tuhan yang sama gitu. Aku secara pribadi banyak belajar dari Bang Edis ya untuk bagaimana cara kita melawan mereka yang sebelah, dari yang lain-lain juga yang mungkin saat ini jadi rivalnya gitu. Jadi kita tuh saling melengkapi lah gitu. Jangan mempertajam perbedaan lagi gitu. Kalau masalah perdebatan kemarin saya pikir itu hanya ya perbedaan disi-disi aja, cuma karena ya gitulah ya, terlalu dipanas-panasin, terlalu diumbar-umbar sehingga mempertajam perbedaan itu gitu. Iya, dan Jadi membuat banyak kadrun senang itu. Iya. jadi buat Pak Edis ya semangat terus aja sih untuk visi-visi yang dari Tuhan yang akan mau disampaikan. Karena kita nggak tahu loh, yang aku lihat ya, yang dari pelayanan yang Bang Edis lakukan ini itu banyak tuh yang udah Kristen jadi yang sebelah pada balik-balik lagi. Ya, banyak sekali. Yang pada mualaf itu akhirnya memang sudah meninggalkan Islam lagi, begitu. Iya, pada balik lagi gitu loh. Karena mereka sadar betapa buruknya ajaran itu gitu. Kalau kita di Indonesia memang ya mungkin dengan cara Bang Edis tuh nggak mampu, nggak bisa karena ya demi sustainability pelayanan kan, tau lah ya gimana ya gitu. Tapi jadi teman-teman, maksud saya gini ya, semua orang punya ladangnya, semua orang punya talenta, semua orang punya bidangnya, ada yang menanam, ada yang menyiram, jadi ya saling support lah gitu. Nah, Iya, betul. dan kita Itulah tahu makanya teman-teman, iya. prioritas yang penting mana gitu. Kalau Iya. teman-teman mau bantu dengan apa yang dilakukan Bang Edis ya silahkan gitu. Aku kalau banyak duit ku bantuin aku Bang. Jadi kalau memang benar-benar tulus begitu ya, kenapa tidak senang dengan pekerjaan yang sama-sama pekerjaan kita gitu. Kalau tulus. Tapi kalau ada sudah motif-motif tertentu ya seperti itu. Iya, Motifnya sudah maksudnya beda gitu. meskipun ada kekurangan di antara kita masing-masing ya dimaklumi aja gitu loh. Saling menutupi aja gitu. Bukan malah dikorek-korek apalagi mengumbar-ngumbar, itu kan nggak bagus. Betul, betul sekali. Jadi aku mau nyampaikan semangat selalu buat teman-teman yang mau support Bang Edis, silakan disupport teman-teman karena kita ini mau melakukan pekerjaan Tuhan. Pada akhirnya kita akan tahu bagaimana, kan dari buahnya kita dikenal gitu. Iya. Thank you, Padahal, semangat selalu padahal Bang. kita ada agak sedikit nih, tapi nanti kalau gini dibilang kita bahas-bahas lagi. Kenapa? Kan sebenarnya kita para apologet ini itu beda jam terbangnya dengan bapak-bapak gembala begitu. Karena ada sebagian oknum begitu. Bapak-bapak pendeta yang coba memasuki ranah apologetika. Padahal saya ini berdebat dengan orang Islam, kalau misalnya bisa dihitung mungkin udah ribuan kali saya debat dengan orang Islam. Tapi jadwal khotbah saya jauh di bawah bapak-bapak pendeta. Makanya saya kalau khotbah nggak bisa, saya gagu-gagu kalau khotbah. Jangankan khotbah, doa saja, mimpin doa saja saya gagu-gagu. Begitu, karena memang jam terbang saya tidak di situ. Begitu. Jadi Ya, ya. jadi maksud saya begini, kemarin itu kita sudah membawa satu argumen yang apa airtight itu ya. Maksudnya yang tidak ada celah bagi muslim untuk menjawab gitu. Itu sudah iya, kita sudah bikin itu satu bahasa yang bagus. Jadi muslim nggak akan menyerang kita gitu. Tapi ada ya dalam tanda kutip oknum-oknum gitu ya dari orang-orang tertentu yang ingin merubah mengenai keselamatan gitu loh. Kan kita sama sekali tidak membahas keselamatan. Ya. Betul.
Kita sama sekali tidak membahas mengenai bahwa ada rancangan keselamatan dalam salib itu. Kita sama-sama mengimani itu. Bahwa karya terbesar, seperti kata lagu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu. Itu udah jelas, itu iman kita. Cuman kita bukan lagi bahas itu. Konteksnya lagi debat sama orang Islam. Bertanya orang-orang Islam, siapa yang berkehendak ingin menyalibkan Tuhan Yesus? Begitu. Ya, ya, Itu ya. konteksnya. Kenapa digoreng begitu loh? Paham. Ya, memang itu untuk menjawab itu memang butuh penjelasan panjang, Bang. Maksudnya, apakah itu nggak bisa rencana Bapa, rencana Allah itu nggak bisa begitu. Karena kita harus melihat motifnya. Nah, tapi keadaannya El, pada waktu itu saya lagi sama Muslim gitu. Jadi tidak memungkinkan untuk menjelaskan yang panjang begitu. Iya, memang ya. Padahal di akhir itu saya jelaskan bagaimana Bapak merubah begitu atau membalikkan. Kalau cuma merubah saja kayaknya kurang tepat, tapi membalikkan. Jadi rencana iblis dengan rencana Bapa di surga itu selalu kontraproduktif. Ya. Betul. Ya, jadi motivasinya berbeda lah melalui salib. Itu kita juga punya ayat-ayat kan. Jadi Tuhan Yesus mengizinkan dirinya diperlakukan busuk oleh iblis itu karena dia ingin melakukan karya yang besar dari salib itu. Betul gitu. sekali. Jadi karya yang baik yang kita terima dari salib yaitu dari Allah karena pihak Allah sendiri yang melakukannya. Tapi motivasi yang buruk melalui salib kepada Kristus itu nggak boleh disangkali itu dari iblis. Karena iblis yang ingin menghancurkan gitu loh. Jadi jangan pada akhirnya nanti kita sampai kepada pemahaman yang ya aku juga ngomong begini banyak orang bilang keliru kok tapi capek juga. Jadi ya udahlah gitu. Iya. Nah, maksud saya gini, ini tetap kepada teman-teman ya, kepada teman-teman. Gini, kami ini udah biasa gitu loh di medan pertempuran, di medan perdebatan. Jadi kami ini sudah memilih diksi-diksi yang tidak menimbulkan celah. Begitu. Karena kalau misalnya Bapa dan Iblis punya sama-sama tujuan ingin menyalibkan Yesus, itu bukan paham kekristenan. Ya. Begitu. Kalau motivasinya sama ya itu bukan kekristenan. Iya. Seolah-olah Bapa dan Iblis saling kerjasama atau Bapa memperalat Iblis untuk melaksanakan acaranya. Rancangannya tidak, justru Bapa itu bukan mau memperalat, tetapi Bapa itu membalikkan rencana iblis. Itu contoh-contoh begitu banyak loh. Iya, contoh-contoh begitu dalam kehidupan kita sehari-hari itu banyak. Di dalam Bible juga ada. Misalnya seperti contoh yang menimpa Yusuf. Bagaimana saudara-saudara Yusuf itu ingin melenyapkan Yusuf. Mereka ingin membinasakan atau menyingkirkan Yusuf dari keluarga. Ditolak Yusuf itu oleh saudara-saudaranya. Tetapi bagaimana Tuhan Bapa di surga itu merubah rancangan itu. Rancangan jahat itu dirubah menjadi keselamatan, berkat bagi banyak bangsa-bangsa. Jadi jangan dikira bahwa Bapa di surga yang merencanakan pembuangan Yusuf ke sumur. Bukan, itu tetap saja rencana jahat. Dan Bapa itu rencananya tidak pernah jahat. Tapi bagaimana Bapa di surga menggantikan, merubah rancangan si jahat itu menjadi rancangan keselamatan. Betul. Kita kasih contoh juga nih, misalnya Bang, kalau Elia saya panggil Bang juga salah sih ya, karena umur masih di bawah saya juga ya. Misalnya Elia ini punya satu rumahnya gubuk yang reot misal. Memberitakan Injil di situ, di gubuk yang reot itu. Orang nggak senang nih, dibakar. Nah, tujuan membakar ini apa? Tujuan membakar ini kan untuk melenyapkan rumah itu, untuk melenyapkan tempat pemberitaan Injil itu. Tapi karena Elia memegang teguh firman Tuhan, dia tidak membalas kejahatan. Dia teguh memegang firman Tuhan. Akhirnya apa? Akhirnya banyak orang simpati. Dibangun rumah itu yang tadinya gubuk reot, dibangun jadi rumah besar. Itu contoh bagaimana Tuhan mengganti rancangan iblis yang ingin membinasakan, malah kebalikannya. Jadi iblis itu kalau menghadapi orang-orang yang beriman, iblis kalau menghadapi orang-orang ini, itu malah jadi senjata makan tuan bagi dia.
Ya, ya. Begitu. Jadi Dan salib itu digunakan untuk melenyapkan Tuhan Yesus, tapi justru salib itu malah menjadi kemenangan. ya, Begitu loh. ya. Itu bukan cuma Bang Edis yang ngomong gitu ya teman-teman. Jadi ada juga Bapak Gereja mengatakan begini di Ortodoks kalau nggak salah. Dia bilang begini, penipu telah tertipu oleh Iya. tipuan sendiri. Jadi si iblis ini itu berpikir bahwa dengan membumbun Yesus, Yesus kalah. Tapi ternyata karena mereka lihat, oh Yesus ini lemah, Yesus ini kayak puasa, haus, lapar lah. Tapi ternyata itu seperti ikan makan umpan. Dia lihat cuma ikan doang dimakan nggak apa-apa. Ternyata ada kail yang mengaitkan dia. Artinya apa yang dia lakukan, yang dia pikir enak, itu ternyata membuat dia bahaya. Iya, makanya kontraproduktif begitu. Ah, Dia pikir itu jalan untuk melenyapkan, ternyata malah menghabisi dia sendiri gitu loh. Iya, betul. Begitu. Makanya iblis itu yang tadinya berpikir melalui salib dia bisa menelan Kristus, justru Kristuslah yang menelan, menginjak kepala iblis itu melalui salib itu. Karena iblis itu malu dengan salib, maka muncullah ajaran Yesus tidak tersalib. Nah, itu sekarang yang kita hajar gitu loh. Iya, gitu. Jadi jangan kalian bilang saya sepakat dengan Juma. Sejak kapan saya sepakat dengan Juma? Enggak. Lihat penjelasan saya sampai akhir gitu loh. Betul. Begitu. Jadi kalau sekarang ini yang kita lawan itu seperti itu, melawan sebuah ajaran penghinaan terhadap karya terbesar Tuhan kita, yaitu wafat di kayu salib. Kematian Sang Mesias di atas kayu salib itu karya puncak itu. Makanya dia katakan telah selesai. Itu karya puncaknya. Begitu. Jika orang berkata bahwa Yesus tidak mati di salib, itu penghinaan yang luar biasa gitu kepada karya Tuhan Yesus itu. betul. Dibilang Tuhan Yesus kabur dari salib kayak nabi tetangga yang pengecut. Nggak bisa begitu. Seperti Tuhan Yesus justru membuktikan menggantikan di atas salib lah. Tuhan Yesus menggantikan ketidaktaatan kita melalui ketaatannya. Iya. Karena kasihnya. Mengapa Yesus dikatakan taat di kayu salib? Karena dia mau taat mengikuti kehendak Bapa. Karena Bapa tahu melalui keinginan jahat iblis ini, Bapa ingin menginjak iblis itu melalui rencana busuk iblis sendiri. Iya, seperti itu. Jadi marilah kita pahami Bible kita. Bible kita ini bukan omong kosong barang tidak berharga gitu. Ada satu keselamatan besar di dalamnya. Seperti itu. Iya. Bagaimana kita itu harus hidup. Tuhan Yesus itu mengajarkan hidup ketaatan kepada Bapa. Gitu loh. Dan iblis nggak seneng itu. Iblis tidak suka model atau gaya hidup seperti Tuhan Yesus. Nggak seneng. Taat, nggak seneng. Makanya iblis tuh berusaha membinasakan, termasuk menakut-nakuti dia dengan hukuman mati itu, salib itu. Apa Yesus takut? Enggak. Ya, waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, ya gentar. Tetapi dia berkata, bukan kehendakku yang terjadi. Ya. Dan iblis juga berusaha mencoba Yesus kan dari padang gurun setelah dibaptis lah segala macam. Jadi memang motivasi iblis ini selalu ingin menghancurkan Yesus teman-teman. Karena dia bawa kebenaran. Dia lahir aja pengen dibunuh. Dia melayani aja mau dicobai. Bahkan pada akhirnya dia mau ingin menghantam Yesus dengan salib. Tapi justru Yesus kan dikatakan dalam Filipi yang walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Di Ibrani Sebagai juga milik yang dipertahankan. Ya. ya, di Ibrani juga dikatakan ia juga mengalami kelemahan-kelemahan seperti kita. Ya artinya Tuhan Yesus ketika datang ke dunia ini penampakannya seperti manusia biasa. Dan itu iblis tuh tertipu. Mereka berpikir, wah ini manusia biasa nih, ini nih, aduh lemah nih pastinya nih ya. Sekalipun mereka lihat Yesus bermujizat dan lain sebagainya, karena menggeser posisi kuasa-kuasa ahli Farisi, maka itu kesempatan iblis untuk menghancurkan Yesus. Tapi ternyata mereka tertipu. Jadi salib itu yang tadinya